Subhanallah, subhanallah, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala syekhuna sallallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fi darin amin. Wa hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum kita kembali lanjutkan ta'lim kita, mari kita bareng-bareng kembali kita baca istighfar di bulan Rajab dan tasbih di bulan Rajab. Aja Rabbi firli warhamatu alayya 70, subhanallah hayyul qayyum 100. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي اغفر وارحمني وتب علي وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي 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 اغفر وتب علي يا ربي اغفر وارحمني 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 وتب علي ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي يا ربي اغفر وارحمني وتب علي. سبحان الله حي القيوم 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 سبحان الله الله حي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله حي سبحان الله حي القيوم 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 سبحان الله حي القيوم
subhanallah hayyul qayyum, 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 subhanallah qayyum, subhanallah hayyul 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 subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum. Alhamdulillah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru fir rajab minal istighfar." Perbanyaklah di bulan Rajab beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satunya dari kita baca istighfarnya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, kita baca di pagi hari 70 dan di sore hari 70, habis asar atau habis maghrib, malam enggak apa-apa, 70. Siapa orang fil ghudu wal asyi, dia beristighfar di bulan Rajab 70 di pagi hari dan di sore hari, lam tamussu jasaduhu 'alan nar, maka jasadnya tidak akan tersentuh daripada api neraka. Banyakin istighfar. Juga tasbihnya tadi kita baca subhanallah hayyul qayyum, sama di pagi kita baca 100, di sore hari atau malam hari 100. Di hari pertama sampai ke 10 bulan Rajab. Dari 11 sampai tanggal 20 Rajab ganti lagi tasbihnya dengan subhanallah ahadi somad, subhanallah ahadis somad, 100 juga. Terus dari 21 sampai akhir Rajab ganti lagi tasbihnya dengan bacaan subhanallah hirra'uf, subhanallah hirra'uf. Itu tasbih yang diamalkan para salafun soleh. Kalau mau buat puasa, ya puasa di bulan Rajab. Dalam hadis, man shoma salasata ayyam fi syahril haram, siapa yang puasa di bulan haram. Apa saja bulan haram? Bulan haram itu 3 bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan berpisah 1 Rajab. Ini bulan haram zaman dahulu di dalam jahiliyah, di dalam Islam atau jahiliyah ini bulan keramat, baik diakui oleh umat Islam maupun oleh orang-orang jahiliyah. Di bulan haram ini siapa orang yang berpuasa di bulan haram ini 3 hari. 3 hari, harinya Yaumul Khamis, Jumat, Sabtu. Sabat hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Ya minggu pertama hari Kamisnya kita pisah enggak apa-apa. Minggu kedua Jumat, minggu ketiga Sabtunya dipisah-pisah, enggak harus bergandengan. Enggak apa-apa, ini 3 hari dari bulan haram. Kataballah lahu ibadah tis'i mi'ah sanah, maka akan ditulis baginya pahala 900 tahun. Kita puasa 3 hari di bulan Rajab, pahalanya
900 tahun. Bapak saya udah 3 hari ini. Besok hari Kamis kita mulai. Jadi kalau kuat nyambung aja di masalah. Atau kita nggak kuat seminggu cicil, minggu kedua. Ini kan baru minggu pertama, Kamisnya. Baru hari Sabtu, baru tanggal berapa sekarang? 4, baru tanggal 4 berawal. Aja mumpung. Ya, kita nggak tahu dari tahun depan masih ketemu nggak apa Rajab, mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kita masih ketemu deh, ngalamin bulan Rajab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Minta keberkahan Rasulullah di bulan Rajab dan Sya'ban. Karena Ar-Rajab syarhu zar'i. Rajab Rasulullah katakan adalah bulan kita menanam. Wa Sya'ban syahrus sagi, dan Sya'ban adalah bulannya kita menyirami tanaman kita. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah tahun kita panen. Lah kalau kita mau nggak ada yang kita tanam di bulan Rajab, apa yang kita siram di bulan Sya'ban? Kalau nggak ada yang kita siram di bulan Sya'ban, apa yang kita panen di bulan Ramadan? Makanya para ulama salafun saleh mereka mengambil patokan seperti Al-Habib Muhammad bin Hadis Segaf mengatakan, orang yang berhasil di bulan Ramadan akan terlihat di bulan Rajab. Ketika di bulan Rajab dia mampu mengendalikan syahwatnya, nafsunya, dia mampu mentertibkan ibadah-ibadahnya, maka dia akan berhasil di bulan Sya'ban. Dan orang yang berhasil di bulan Sya'ban, maka dia akan berhasil di bulan Ramadan. Kalau dia berhasil di bulan Ramadan, fansalakha minhu, keluar dari bulan Ramadan, dosanya habis, ludes, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita latih bacaan Quran kita latih. Dari kita belum baca Quran, kita latih nggak sebanyak-banyak, kita baca setengah lembar, selembar. Kalau tak biasain setiap hari pun, insya Allah akan bertambah nikmatnya lisan kita ini baca Al-Quran. Yang malas zikir di bulan Rajab kita zikir. Jangan ntar aja Ramadan baca Qurannya langsung hari pertama 3 juz ya, 3 juz. Hari kedua kendor 2 juz setengah. Ketiga 2 juz. Keempat, kelima dapat seminggu, udah kelar sononya. Sampai lebaran enggak baca-baca lagi. Kaget badan kita kalau kita langsung ibadah itu kita langsung porsil langsung di bulan Ramadan nih, kayak kita main bola aja, kalau enggak ada pemanasan. Kira-kira gimana? Enggak lama kita di lapangan. Ya, latihan kita dari bulan Ramadan, dari bulan Rajab, insyaallah Allah Taala panjangkan umur kita hingga masuk kepada bulan Ramadan. Nah, itu tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa kali pertemuan lagi kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yahtaj al-muazzin ila 10 khisal hatta yanala fadl muazzinin. Telah berkata Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, al-muazzin, orang yang azan, dia membutuhkan 10 sifat sehingga dia akan mendapatkan keutamaan orang-orang yang azan. Ini bagi muazzin. Yang pertama, an ya'rifa miqatis shalah wa yahfazha.
Dia mengetahui waktu sholat dan menjaganya. Kudu tahu seorang muazin ini kapan waktu zuhur, asar, apalagi dikit lagi bulan Ramadan, kudu tahu dia. Jangan dia azan belum maghrib dia udah azan, Kan orang buka, orang bulan Ramadan kan ditunggu apa? Azan maghrib itu orang detik-detik terakhir tuh, tinggal 2 menit lagi. Tiba-tiba azan di musola di masjid. Wah, alhamdulillah, kamu udah mangkok udah, sudah. Tahu-tahu azan, oh maaf aneh kecepatan. Wah. Jadi harus dia mengetahui daripada miqatis shalah, daripada waktu masuknya waktu sholat dan menjaganya. Karena dinamakan muadzin mu'taminan li'anna an-nas tamannu fi amri sholati musawmihim. Dinamakan azan karena dia ini memegang amanat. Karena bahwasanya manusia mengikuti amanatnya di dalam urusan sholatnya dan puasanya. Urusan sholat kita dan urusan puasa kita ini kita serahkan kepada muadzin. Masuknya waktu sholat maghrib, subuh dan sholat lima waktu. Wa min haqqil muslim 'ala muadzin an la yu'azzin asli salati fajr hatta yatli al-fajr kay la yashtabih 'alaihim amru salati musuhurihim. Hak seorang muslim atas orang azan, dia tidak azan sholat fajar hingga terbitnya fajar, agar tidak samar membingungkan atas mereka urusan sholat dan sahurnya. Jadi jangan tapi kalau subuh ini ada 2 azan, memang ada 2 azan. Yang pertama adalah jam 3. Jam 3 di Tarim itu ada azan. Setiap itu ada azan. Namun kalau di Keranjen ada azan disangka ngigo ente. Jam 3 azan, Karena sunnah subuh itu 2 kali yang atau ngebangun kita. Yang kedua, azan kedua adalah tanda masuknya waktu sholat. Makanya ada enggak? Dulu ada di Al-Mabrur masalah. Anur ya. Sekarang udah kagak. Masih enggak? Kok masih? Ya orang agak ngerti mah. Ini Anur azan jam 3 ngigo kali. Ngigo. Wasani an yahfadha khalqa wa la yudi khalqahu li ajli azan. Dan seorang muadzin dia harus menjaga sikapnya dan dia tidak mengganggu manusia karena sikapnya atau daripada sikap azannya. Jadi akhlaknya, sifatnya kalau kita seorang muadzin harus dijaga. Amanat. Kalau kita enggak amanat kita, bagaimana kita bisa memegang amanat dalam urusan orang lain? Minimal kita bisa memegang amanat urusan pribadi kita, maka insya Allah kita akan bisa memegang amanat urusan orang. Dan kita jangan mengganggu dengan azan kita. Yang dia azan yang enak, azan yang rapi. Nggak boleh kita azan, nggak boleh dimelin. Kencang nggak boleh deh. Ya benar aja nih. Jangan azan habis azan azan, habis azan becana buntung main gaple. Ini orang azan, ini orang panggilan sholat, habis azan tapi keluaran azan kelar sholat main gaple, becana buntung pinggir jalan lagi. La ilaha illallah. Jaga sikapnya. Masya Allah. Orang muadzin ada dalam Al-Quran, ada Allah Subhanahu wa taala katakan.
Yang ketiga, idza kana ghaiban la yaskhatu 'ala man azzana fi masjidi. Apabila dia gaib tidak hadir, jangan marah kalau ada orang yang menggantikan posisi azannya. Kalau dia telat, tahu udah ada yang azan. Ya, kalau kita sebagai muazin, ya kita yang nunggu waktu. Jangan pas lagi masuk waktu kita baru ke mushola. Kalau ada orang azan, ya udah. Yang ini posisi aneh, ini jatah aneh, kenapa dia azan, nggak boleh. Tapi kalau emang di situ ada muazin yang ditunjuk oleh takmir masjid, maka kita pun nggak boleh duluin. Nah, dia yang ditunjuk, dia menjadikan amanat. Jadi kita kalau mau azan harus izin kepada dia. Rabi'an yuhsinal azan. Yang keempat, dia baguskan azan, suaranya biar enak. Pilih deh orang-orang yang kira-kira enak suaranya. Kalau kita suaranya enak kan, apalagi subuh, kalau suaranya enak, bukan enak aja tidur deh. Suaranya enak, kalau enak tidur deh. Jangan ngajan aki-aki la ilaha illallah. Ya anak muda. Upayain wajah ada kita pikirin kalau memang dia kita mau pantek sebagai sholat di waktu. Memang seorang muadzin kudu ikhlas kalau dia ingin mendapatkan keutamaan. Tapi jangan kudu ikhlas, memang itu kan ada uang kas masjid, uang kas mushola. Ya kita kasih daripada hasil kerjanya keringatnya dari muadzin. Syekhul Bugiyah Al-Mutarsyidin Abi Abdurrahman masyhur 40 tahun azan di Masjid Segap. Itu 5 waktu enggak putus. 40 tahun. Ada jaminan. Orang 40 tahun azan enggak putus, jaminan dia enggak akan tersentuh daripada api neraka dan terbebas daripada sifat munafik. Sanggup enggak? 40 tahun. Bukan 4 hari. Al-khamis an yatluba as-sawabu minallah wa la yamunu 'alan nas. Dan seorang muazin dia hanya minta upahnya kepada Allah. Jangan dia ungkit kerja sebagai azan itu kepada manusia. Jadi dia hanya minta kepada Allah, tapi kita sebagai pengurus ya harus punya pikiran juga. Ya harus pikirin, jangan ya ikhlas dia mau ikhlas. Dia juga butuh pengen ngopi, jajan anaknya. Ciamang aja nggak mau dia muazin dia apa-apalah kalau nggak dibayar. Enak aja katanya. Ditawar menawar dia muazin. Bani biro katanya tuh. Dia jadi muazin sekarang itu apa-apalah. Yang pertama ikhlas dulu pertama. Jangan ngarepin apa-apa. Dibagi ya diterima, nggak dibagi abung. Wasadisan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yaqulu haqqil ghani wal faqir. Yang keenam, muazin dia memerintahkan, mengajak amar ma'ruf nahi munkar dan berkata yang hak. Mau dia itu orang kaya atau juga orang miskin. Jadi muazin ini bukan saja dia tugasnya sebagai muazin, ketika dia datang dari rumah ke masjid, ke mushola ada orang, yuk kita jamaah salat 5 waktu, ya kita ramaikan masjid kita, mushola kita amar ma'ruf. Mau dia jangan dibeda-bedakan ketika mengajak mau orang kaya atau mau orang miskin. Bilang dakwah kan paling susah itu kepada siapa? Orang kaya ketimbang daripada orang miskin. Kalau orang kaya kan kalau apa kan kepengen apa? Kepengen hukum menurut dia. Orang lain. Ada seorang Haji Dawi Salim Jindan.
Ada seorang orang kaya, dia tanya Habib, bahwasannya saya ini punya anjing, dan anjing liur, air liurnya anjing haram apa enggak? Kata dia bertanya kepada Habib Ali. Habib Ali Habsyi Kuitang. Kata Habib Ali Kuitang, dia bilang haram. Ini enggak boleh, itu najis mughallazoh. Dia enggak puas, dia kepengen bahwasanya ada khilaf mengatakan ini air liur anjing suci. Dia datang lagi ke ulama Habib Halim bin Husain Bungur. Ya Habib, ana punya anjing. Apakah air liur anjing ini haram apa tidak? Jelas di kitab fikih manapun najis anjing, air liur anjing adalah najis mughallazoh. Haram hukumnya. Wah, dia enggak puas juga. Akhirnya dia datang ke Habib Salim Jindan. Kata ditanya Habib, ana mau nanya, apakah air liur anjing najis atau tidak? Air liur anjing sesama anjing tidak. Kata Habib Salim Jindan. Kata ini orang, wah ini baru nih Habib nih, ulama nih, kemauan punya begitu. Akhirnya rame dah. Rame kedengar sama Habib Ali Kuitang, sama Habib Ali Bungur dipanggil. Ya Habib Salim, itu orang datang kepada ente, udah datang kepada aneh dan kepada Habib Ali Husain bin Husain, mengatakan air liur itu anjing najis atau suci. Aneh berdua jawab najis mughallazoh. Lah itu dalil mana? Itu najis anjing suci. Dia udah datang sama ente Habib dua, sebenarnya udah cukup. Aneh bilang anjing sesama anjing suci. Lah itu nanya anjing bukan orang. Lah dua orang agak ngerti juga masa. Maksudnya itu anjing itu orang. Suci dah kalau mau dia tuh. Lah datang satu orang dia nanya juga cukup tuh. Itu orang kaya gitu nanya tuh. Udah nanya dua orang masih nanya aman lagi sama aneh. Aneh dengar dia udah nanya sama ente berdua. Aneh bilang air liur anjing sama anjing suci. Ya itu dua orang anjing. Dua orang agak nggak ngerti. Masih nanya juga. Repot deh makanya. Ini kita kalau nanya udah cukup sekali ya sekali. Jangan mau kemauan kita. Wasabi an yantaziral imam bi qadri ma la yashqu 'alal gam. Dan ketujuh, si imam menunggu makmum, si muazzin menunggu imam sekira-kira tidak menyulitkan daripada makmumnya, para jamaahnya tungguin dari azan sampai iqamah. Ya nunggu ini dengan lama-lama, kira-kira jangan sampai nyusahin makmum. Ini kok enggak komat-komat. Ya itu kan merasa kira-kira sekedar orang daripada 2 rakaat qobliyah 3 menit ya. Nungguin 15 menit dengan imam. Udah kalau imam rawatibnya enggak ada, udah kelamaan ya langsung deh kita qomat. Mana sunnah kalau udah azan jangan lama-lama jaraknya qomat langsung. Yang maksimal 5 menit, paling lama 5 menit. Jangan sampai 15 menit. Apalagi masuk ngajam. Fasamin an yaghdab ala min akhdhi makani fil masjid. Yang ke-8, dia tidak marah kalau ada orang yang ngambil tempatnya di masjid. Misalkan tu muazzin, tempat duduknya udah paten di situ. Ada orang datang nempatin tempatnya, jangan marah. Wa tasi an yatawwil as-shalah bainal azan wal iqamah. Dan muazzin enggak memanjangkan, enggak berlama-lama salat antara azan dan iqamah. Dan antara azan dan iqamah juga kita banyakin doa. Doa bainal azan wal iqamah la turad. Doa
antara azan dan iqamat itu tidak tertolak tuh. Dan ngobrol antara azan dan iqamat kita banyakin tuh itu waktu ijabah. Walazir an yatahada masjid wa yutahiru min al-ghadab wa yajannibul sibyan anhu. Dan ke-10 muadzin memperhatikan masjidnya dan dia membersihkan masjidnya kalau ada yang kotor dan menjauhkan masjid daripada anak kecil. Sibyan kalau kita bicara lughah bahasa Arab ini adalah umur balita. Kalau bahasa kita itu balita umur 1 sampai 5 tahun dijauhin. Orang-orang baru 1 sampai 5 tahun. Kalau kita masuk masjid ya pakein pempes tuh bocah. Enggak apa-apa ya kencing di situ. Repot kalau dia ngompol. Ya, kita bahasa dari 5 tahun ke atas sampai balik itu zukur. Kalau udah balik sampai ke atas sampai umur 40 tahun rijal. Kalau 40 tahun baru syekh. Itu orang tua itu secara bahasa saya itu bisa orang yang ilmunya banyak walaupun dia masih muda. Kalau dari segi umur orang udah lebih daripada 40 tahun. Ya, nanti orang kalau umur 40 tahun dipanggil syekh enggak ada masalah. Syekh Manu enggak ada masalah. Umur lebih dia 50 lebih udah. Panggil syekh. Saya bukan dari segi ilmu, dari segi umur. Apa Nur panggil Syekh Manu? Terus yang ke-10 yang yahtaj ila imamil asal dan butuh kepada imam 10 perkara. Kita tanggung kita habisin kalau ini terakhir. Insyaallah kita baca kitab ini terakhir. Dan butuh kepada imam itu 10 perkara hatta hingga dia sempurnakan sholatnya dan sholat orang yang di belakangnya. Yang pertama, qari'an li kitabillahi ta'ala wa la yaqul hanan, bahwasanya yang harus dijaga seorang imam adalah qari, dia orang yang fasih membaca kitab Allah dan tidak cedera, tidak rusak di dalam baca wabil khusus Fatihah. Makhrajnya, tasdidnya ini termasuk wajib kita baca. Ada berapa tasdid Fatihah? 14. Kita tinggalin satu dari 14 tersebut, maka Fatihah kita ini bukan salatnya, Fatihah kita yang batal. Tapi kalau kita lanjutin terus ya berarti apa? Kalau Fatihah kita rusak, ya rakaat di situ enggak sah. Jadi bil khusus Fatihahnya, panjangnya, makhrajnya dan tasdidnya, karena Fatihah ini termasuk rukun salat. Benar fasih. Misalnya antaguna takbiratu hazaman sahih, dan yang kedua bahwasanya takbirnya yang benar. Takbir pertama karena takbir Rasul ihram yang wajib adalah takbir yang pertama. Udah pernah kita bahas apa daripada syarat takbir. Enggak boleh lebih daripada 7 alif, 14 daripada harokat. Dan alifnya enggak boleh dipanjangin. Allah. Lamnya yang panjang bukan alif. Allah, itu enggak boleh, kagak sah. Harus benar-benar tahu daripada syarat daripada takbir. Kenapa kita ngebawa penumpang di belakang ini? Karena tergantung kita. Kalau sholat kita sah, insya Allah di belakang kita juga sah. Kalau kita rusak, ya belakang kita juga rusak. Yang ketiga, dia sempurnakan rukuknya dan sujudnya, rukuknya dan sujudnya si imam dia sempurnakan ini benar-benar bahwasanya dia perhatikan rukuknya dan sujud jangan sampai seperti apa burung matok makanan rukuk langsung dia naik, nggak ada tumaninanya.
An yahfadhu nafsa minal haram wa subhat, dan juga imam kudu jaga dirinya dari yang haram dan subhat. Ya, sama tadi seperti muazin, ya apalagi dia sebagai seorang imam, seorang pemimpin yang diikutin, dia harus jaga dirinya dari sesuatu yang haram. Yang subhat aja disuruh tinggalin, apalagi daripada sesuatu yang haram. Perhatikan. Yang kelima, yahfadhu siyaba wa badana 'anil aza. Yang kelima, dia perhatikan bajunya, pakaiannya daripada kotoran. Ketika kita jadi imam, pakai pakaian yang bersih. Badan kita pun biar rapi, biar bersih. Jangan jadi imam pakaian dekil, bau keringat lagi. Aduh. Perhatikan jadi imam kita, penampilan itu apa? Kudu juga sebagai seorang pemimpin. Wasadis an la yatawil al-qira'a illa bi ridal gam, tidak memanjangkan bacaan kecuali makmumnya redho. Jadi enggak memanjangkan panjang daripada bacaan ketika imam, kecuali kalau emang itu disunahkan seperti subuh, hari Jumat, alif lam mim tanzil, enggak jadi masalah dah. Mau makmumnya redho atau enggak redho enggak jadi masalah, karena emang itu disunahkan. Tapi selain daripada itu, misalkan dia sholat maghrib yang dibaca Yasin, Yasin sama Ar-Rahman, makmum enggak redho jadi haram jadinya. Yasin maghrib banyak urusan, mungkin dia ada hajat atau kemana itu. Maghrib itu bacaan sholat yang paling pendek. Nah, tadi ada bacaan Imamul Haddad kesehari-hariannya, hari Senin, sholat zuhurnya apa, asarnya apa, maghribnya apa. Tadi ana belum main nulis itu enggak sempat. Insyaallah tahun minggu depan kalau sempat ana bagi-bagiin tuh. Jaga tertib daripada bacaan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Abu Bakar Segaf Gresik mengatakan, kutub, kalau kita tidak bisa mengamalkan seluruh amalan salaf, tapi kita jaga bacaan sholat yang telah dicontohkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka kita udah mengamalkan seluruh amalan salaf. Apa semuanya sama. Dari maghrib dari al-hakumut ke bawah. Dan maghrib yang paling banyak qul yal kafirun, Falak, Anas. Enggak ada yang panjang bacaannya. Yang ini enggak rembet Inggris. Yang ke-9, idza sallima la yakhassan nafsa bi du'a fa yakunul ghab. Yang ke-9, kalau dia salam dan tidak mengkhususkan dirinya dengan doa, jangan dia imam mengkhususkan dirinya dengan doa. Kalau kita bicara seperti sorof, ada istilah kata domir, pakai domirnya jamak. Seperti kalau kita baca kunut, jangan baca Allahumma dini biman hadait, jangan diaminin. Ya buat dia sendiri. Bacanya Allahumma dina biman hadait. Nah itu baru barang guru-guru tahu tuh antara domir, mana domir jamak atau mana domir buat kita sendiri. Bahkan kalau kita sendiri pun tetap kita disunahkan pakai domir jamak, karena kita nggak tahu ada makhluk Allah mungkin di belakang kita yang ngikut. Nggak tahu dari malaikat kah atau dari bangsa jin. Kali kita baca Allahumma dina fiman hadait, ada yang belakang amin. Kita nggak tahu lah, kita tuh ada yang aminin. Tetap disunahkan, walaupun kita sendiri tetap disunahkan domir jamak. Apalagi kita benar-benar lagi bareng-bareng seperti ini di masjid, bareng-bareng habis selesai sholat doa, jangan kita pakai domir sendiri. Kalau domir sendiri fayahunal gham, maka dia berkhianat kepada jamaahnya. Wala idza nazala bi masjidin gharibun yasalu amma yahtaj ilaihi. Yang ke-10, kalau ada orang datang ke masjidnya orang asing, tanyain apa yang dibutuhkan. Ada orang asing kita tanya dari mana asalnya, mau kemana. Kalau dia orang musafir, ya kita kasih
tempat. Dia nggak punya ongkos, kita ambilin nggak apa-apa daripada kas masjid kita kita kasih buat ongkosnya itu musafir itu sampai ke masukkan abiri sabil orang yang apa yang bepergian jauh kita kasih kita perhatikan kalau orang asing. Allah alam juga apa bulanan ini dimajuin sebagai Hamzah dimajuin besok jadi akhir bulan tanggal 23 jadi bilangin kepada kawan kita jamaah kita yang mungkin hari ini nggak hadir jadi malam Rebo besok itu bulanan di akhir bulan di awal bulannya udah nggak ada lagi tapi di akhir bulan karena juga barengan daripada juga kalian karena saya punya adik ini bontot tanggal 28 insya Allah akan akad nikah kalian deh kita baca doanya dan kita seluruh pada para aulia sholihin dan baca kirama maulid mudah-mudahan acara tersebut dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Rebo ketemunya besok akhir bulan kita bulan jadi sampaikan kepada para jamaah yang tidak hadir pada malam ini. Ya Rabbana